Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Nadia Vina Zulfani, Nurul Naila Izati, Orsy Andara, dan Ozalan Velayati. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari studi kasus itu sendiri. Menurut Mahendra, sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif, studi kasus merupakan uraian serta penjelasan menyeluruh tentang berbagai aspek baik itu seorang individu maupun kelompok, organisasi masyarakat, ataupun suatu program dan kejadian sosial tertentu. Penelitian studi kasus berfokus pada penyelidikan suatu kasus khusus secara mendalam untuk mengidentifikasikan hubungan sosial, proses, dan kategori yang dapat diidentifikasi dan unik pada saat yang sama. Yang kedua ialah tujuan. Tujuan dari studi kasus itu sendiri yang pertama adalah untuk melakukan eksperimen di antara sejumlah teori untuk menghasilkan teori baru. Para ilmuwan tersebut kemudian bisa mengembangkan hipotesis dan kemudian melakukan penelitian dengan memakai metode studi kasus. Yang kedua ialah studi kasus ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang dianggap paling efisien. Dan yang ketiga, studi kasus digunakan untuk menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Adapun tujuan dari studi kasus secara spesifik berdasarkan bidang tertentu ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dibalik studi kasus psikolog adalah untuk mencari informasi mendalam tentang otak manusia, perilaku atau pemikiran kognitif. Yang kedua adalah tujuan studi kasus sosiolog akan serupa dengan psikolog, kecuali yang melihat ke dalam perilaku atau interaksi di dalam, antara, atau di sekitar komunitas, kelompok, dan organisasi. Dan yang ketiga, tujuan dari studi kasus para ilmuwan adalah untuk bereksperimen di antara teori atau menghasilkan teori baru. Para ilmuwan dapat mengembangkan hipotesis dan merinci melalui penelitian mereka dan bereksperimen ketika memproses melalui jenis studi kasus pilihan mereka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua adalah karakteristik studi kasus. Karakteristik studi kasus menurut beberapa ahli dalam Gunawan tahun 2014 halaman 125 secara terperinci karakteristik penelitian studi kasus sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Dan yang kelima, menggunakan teori-teori sebagai acuan penelitian. Untuk yang pertama adalah menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Menurut Steig dalam Gunawan tahun 2014 halaman 125 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah suatu metode penelitian, akan tetapi memilih kasus sebagai objek atau target penelitian. Karena penelitian studi kasus menempatkan kasus sebagai objek penelitian yang harus diteliti secara menyeluruh, kasus tidak dapat disamakan dengan contoh atau sampel yang mewakili suatu populasi, seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya adalah memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilakukan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dengan fenomena yang bisa terjadi. Dengan kata lain, sebagai bounded system atau sistem yang dibatasi, penelitian studi kasus dibatasi dan hanya difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batasan tersebut. Yang ketiga adalah dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Penelitian studi kasus meneliti kehidupan nyata yang dipandang sebagai kasus. Kehidupan nyata itu adalah sebuah kondisi kehidupan yang terdapat pada lingkungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun anggota kelompok yang sebenarnya. Penelitian studi kasus berupaya mengungkapkan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang ditelitinya pada kondisi yang sebenarnya, baik kebaikannya, keburukannya, keberhasilannya maupun kegagalannya secara apa adanya. Oke.
baik selanjutnya yaitu menggunakan berbagai sumber data. Penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian studi kasus ini dimaksudkan agar mendapatkan data yang terperinci dan komprehensif terkait dengan objek yang diteliti. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk mencapai validitas dan reliabilitas, dan agar peneliti dapat meyakinkan kebenaran dan keakuratan data yang diperolehnya dengan mengecek saling silangkan antar data yang diperoleh. Selanjutnya, menggunakan teori sebagai acuan peneliti. Pada penelitian studi kasus ini, teori digunakan untuk menentukan arah maupun posisi hasil penelitian. Kajian teori dapat dilakukan di bagian depan, tengah, dan belakang proses penelitian. Pada bagian depan, teori ini digunakan untuk membangun arahan pedoman selama proses kegiatan penelitian. Secara khusus, pada bagian ini, teori dapat dipergunakan untuk membangun hipotesis seperti halnya yang dilakukan pada paradigma deduktif atau positivistik. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data dan analisisnya. Proses pengumpulan data yang kami ambil sebagai contoh yaitu artikel dengan judul Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam, studi kasus pengelolaan MI Islahul Muta'alim Pakutan. Penulisnya yaitu Fathul Maujud dengan tahun terbit 2018. Tempat penelitian dilaksanakan di MI Islahul Muta'alim Pakutan Mataram. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dari penelitian ini terdiri dari kepala madrasah, para wakil kepala, guru-guru, pengurus yayasan, komite sekolah, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai analisis dari proses pengumpulan data tadi. Yang pertama, observasi. Observasi itu dilakukan dengan ikut berpartisipasi sebagai pengamat dalam berbagai kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak madrasah. Sedangkan untuk wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang terseleksi. Jadi dari beberapa informan tadi itu diseleksi menjadi beberapa subjek penelitian, dan itu yang diwawancara. Wawancara dilakukan dengan formal dan berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu, terutama wawancara dengan kepala madrasah, guru, ketua komite, dan yayasan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan memberikan kebebasan kepada informan untuk menjawab. Namun peneliti tetap memberikan arahan atau semacam motivasi persuasi kepada informan dalam memberikan jawaban. Yang selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber non-manusia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Peneliti mencatat berbagai informasi tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pengelolaan madrasah. Dokumentasi dapat berupa dokumen RKM, foto-foto, dokumen profil, struktur organisasi, job deskripsi, dan dokumen lainnya yang dianggap penting dalam penelitian. Selanjutnya, dari teknik analisis data yang digunakan, itu ada teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman. Langkah analisis data yang dilakukan, yang pertama, pemusatan kegiatan pada kegiatan observasi yang mengandalkan panca indera, bukan hanya sekedar indera penglihatan saja. Jadi pada observasi, peneliti tidak hanya mengandalkan indera penglihatan sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga indera-indera lainnya seperti indera penciuman, pendengaran, dan perasa, seperti itu. Proses mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang proses ketiga, proses penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat ataupun bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Lalu langkah terakhir tentu saja penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan yang pertama, peneliti memperbanyak waktu atau keikutsertaan peneliti agar memungkinkan terjadinya kenaikan tingkat kepercayaan peneliti terhadap lapangan dan fenomena-fenomena yang diteliti yang terjadi dalam rangka memperoleh informasi yang lebih utuh, tidak hanya setengah-setengah, tetapi juga informasi itu menjadi utuh dan dapat dipercayai ke faktaannya, kebenarannya. Triangulasi metode dan sumber, yaitu dengan peneliti membandingkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan berbagai metode yang ada dan melalui sumber yang berbeda-beda. Untuk sumber rujukan ini ada beberapa. Kami mengambil dari kebanyakan artikel di Google Scholar yang kebanyakan juga sudah memiliki DOI, untuk ada buku juga, dan ada buku mungkin dari buku online di Google juga. Terima kasih, itu dia presentasi dari kelompok pertama, metode penelitian kualitatif. Untuk pertanyaannya silahkan nanti didiskusi. Terima kasih.